Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mempelajari 4 langkah dari MGM, mengajar gaya motivator, maka saatnya saya berbagi kepada Anda langkah terakhir, langkah kelima. Kita akan coba ulas sekali lagi 4 langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah bagaimana Anda menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang menarik, sehingga Anda bisa diterima. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah bagaimana Anda mampu menemukan keunggulan dan nilai tambah siswa-siswi Anda. Itu langkah yang kedua. Sehingga Anda menjadi konektor hebat bagi kehebatan murid-murid Anda. Langkah yang ketiga adalah bagaimana Anda menemukan keunggulan Anda, keunikan Anda, nilai tambah Anda, menampilkan kreativitas Anda, menampilkan jiwa Anda yang penuh dengan entertain, mampu menghibur, ya, mampu menyenangkan. Tentu ini terkait juga dengan langkah yang pertama tadi. Kemudian yang keempat adalah kemampuan Anda untuk mengerti, berkomunikasi yang penuh dengan empati. Sehingga Anda belajar bagaimana komunikasi yang baik, benar, tapi juga menyenangkan. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah rayakanlah prosesnya. Rayakanlah titik-titik perjalanan Anda bersama dengan siswa-siswi didik Anda. Karena sebagian sekolah hanya merayakan di ujung akhir, namun lupa atas proses perjalanan yang seharusnya dirayakan. Saya sangat menghargai guru yang mampu memberikan penghargaan atas proses-proses momentum perjalanan hebat pembelajaran. Tidak harus menunggu kenaikan kelas atau kelulusan. Sebagaimana yang saya ajarkan kepada Anda, tangkap basah kebaikan, tempa besi selagi panas. Ini sangat relevan dengan yang kelima ini. Coba bayangkan, orang Indonesia adalah orang baik. Cuma berdasarkan pengamatan kami, orang Indonesia kebaikannya sering telat. Mau contoh? Betapa banyak karangan bunga yang diberikan pada orang yang sudah meninggal. Berapa ratus meter karangan bunga berjajar mengungkapkan turut berduka cita, selamat jalan dan seterusnya. Namun ketika seseorang yang meninggal itu masih hidup, tidak ada satupun yang memberikan bunga setangkai pun pada dia. Coba bayangkan, ketika dia masih hidup dan kita hadir silaturahim, mengucapkan terima kasih, saya memberikan 1 pot bunga mawar, melati, ataupun bunga apapun, tentu akan terasakan oleh seseorang itu daripada 1 ton melati yang kita hamparkan di atas pusaranya. Tentu tidak lagi bermakna. Jadi sahabatku sekalian, rayakanlah perjalanan kebahagiaan Anda. Bahagiakanlah perjalanan pembelajaran Anda. Kesan bukan terjadi di ujung akhir waktu wisuda. Karena jarang sekali temu alumni yang diceritakan adalah proses wisuda. Namun temu alumni yang diceritakan adalah proses pembelajaran, kelucuan-kelucuan, remedial yang dijalankan, hukuman yang harus dijalani, bolosnya mereka, dan seterusnya. Karenanya, saya akan berikan 3 langkah cerdas bagaimana merayakan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Sehingga dari hari ke hari adalah kesan yang layak untuk dikenang. Ingat, kenangan indah bukan di ujung akhir. Namun kenangan indah adalah di perjalanan menuju ujung akhir. Jadi, hargailah proses dan bukan sekedar hasil kesimpulan dari proses. Karena saya pernah mendengar sebuah kalimat yang luar biasa. Sesungguhnya hasil tidak pernah mengkhianati
proses. Dan proses tidak mengkhianati hasil. Karenanya, alangkah indahnya kalau proses ini perlu dinikmati dan dirayakan bersama-sama. Selamat untuk menikmati 3 langkah bagaimana merayakan kebahagiaan sepanjang titik-titik perjalanan pembelajaran sampai wisuda. Mudah-mudahan Anda terinspirasi dari tips 3 langkah yang akan saya sampaikan kepada Anda. Saya Resa Majaya, senang membersamai Anda.